secara bisnis ya. Mm-mm. Madu itu memang salah satu entitas yang menjanjikan di dalam bisnis. Tergantung kita promosinya sih. Banyak juga teman-teman yang gagal bisnis madu ini. Iya kan, banyak yang Iya gagal. banyak sekali. Apa penyebabnya sebenarnya? Iya. Apakah dari promosinya, apakah dari supply yang tidak mencukupi atau seperti apa? Kalau menurut saya lah ya, ini niatnya dulu. Kalau niatnya jual hanya untuk sekedar untung, nggak bakal lama. Gitu ya saya. Iya, karena ini kan produk sunnah, beda. Oh. Karena saya dulu tuh nggak pernah mikir bagaimana untungnya dulu. Saya berpikir bagaimana orang bisa ngamalkan sunnah minum madu. Nah, itu. Mempersingkat ya, Iya. tanpa berlama-lama. Tanpa berlama-lama, dan kali ini oke, langsung. Sambit. Ya, oke, kita Sambit sambut ya. Kita sambut saja ya, oke ya. Ya, kita sambut saja. Ada Bung Togos. Oke. Ini lagi prepare pemanasan. Biasanya kalau lagi kayak gini mesti pemanasan. Begitu masuk nanti langsung ditutup aja pintunya dan 1 kali 2 3 4. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah sekian lama kita sudah tidak lama bertemu. Iya. Silakan dipakai, Ustaz. Oke. Syekh. Saya panggil. Oke. Kok agak sini ya? Oke, kedengar. Kedengar ini? Aman ya? Oke, aman. Kena aman sih. Oh, kena tutup pintunya. Apanya itu? Enggak, pintunya enggak, udah bagus. Oke, Tadi ditutup pintunya masih ada suara hujan kan? Iya. Sekarang begitu ditutup suara hujannya hilang. Hilang. Bagaimana kabarnya, Syekh? Alhamdulillah sehat. Lama ya di Kuala Lumpur kemarin? Enggak lama. Berapa lama tuh? Kurang lebih seminggu aja lah. Wah, seminggu lumayan tuh. Ya. Jadi acara apa di sana? Khuruj fi sabilillah. Iya, seperti Berapa itu. hari sih Ada kalau kegiatan. misalnya sampai ke luar negara? Luar negara? Mm-mm. Itu ada tertib-tertibnya sih. Ada yang 40 hari, 4 bulan, 6 bulan. 6 bulan ada 1 juga. tahun. 1 tahun ada juga ya. Iya. Iya. Wah, ini sangat luar biasa ini, Ustaz. Kan ada tahapan-tahapannya. Ada Ada persiapan-persiapannya. Ada persiapan-persiapannya. Tapi biasanya kalau sampai keluar kayak gitu tuh gimana nih untuk memberi nafkah sama istri katanya gitu kan? Iya. Ada tuh yang kayak gitu, ada nggak kedengaran? Iya, itu lazim sih. Lazim ya, lazim. Karena kita manusia kan, pasti Iya, mikir betul, juga betul, ke situ. Betul. Tapi pada dasarnya kita ya sebelum kita berangkat itu udah kita persiapkan. Iya dong. Udah hitung-hitungannya kan gitu. Iya, lagian cuma seminggu kan nggak seberapa sih yang harus Iya. disiapkan. Kita tinggal cuman paling lama ya 4 bulanan, 6 bulanan. Sekarang banyak orang yang meninggalkan keluarganya, anak istrinya, bahkan suaminya. 3 tahun kontrak keluar negara hanya mencari rezeki. Kan seperti itu. Iya. Sementara ini Sementara akhirat ini ya? mencari akhirat kan Nah, gitu. iya. Apa sih yang didapat kalau misalnya sampai keluar kayak gitu? Faedah-faedahnya apa? Fadilah-fadilahnya misalnya. Iya, fadilahnya sih banyak sebenarnya. Cuman saya ini kan awam tentang itu. Betul, Ya sedikit banyak yang kita dapat adalah perbaikan iman kita. Untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Itu intinya. Masya Allah. Dah. Sebenarnya bukan ke situ sih kita bahasannya. Tapi nggak apa-apa ini untuk mukaddimah gitu ya. Karena kemarin saya ngelihat story-nya, wah ini lagi di Kuala Lumpur gitu ya kan. Kemarin pas ke Sanggau kita nggak jadi. Nah, terus pada hari Sabtu dapat informasi kurang sehat kemarin. kurang sehat ya. Alhamdulillah sekarang udah disehatkan, beliau datang ke Sanggau ya. Wah, ini madu. Wah, luar biasa ini madu Bahta ini terkenalnya sejagat raya nih, Ustaz. Iya kah? Saya malah baru tahu. Iya, Indonesia di mana-mana ada madu Bahta ya kan. Nah, karena madu Bahta yang disponsorin bukan hanya madu Bahta doang. Biasanya ada bakso. Iya, betul. Itu biar apa sih? Sebenarnya saya gini, kebanyakan kita ini orang tuh lebih tertarik dengan makanan. Dengan makanan, bukan dengan madunya gitu. Untuk sarana iklan. Oh iya. Hari ini kalau kita yang iklan menggunakan kata-kata panjang lebar kita ini, walaupun kita ahli di bidangnya, kita paparkan semuanya, belum tentu orang baca. Betul. Paling orang lihat gambarnya aja kan gitu. Makanya saya ngambil trik agar beda sesuai dengan slogan kita kan. Madu Bahta beda nyata bukan basa-basi. Jadi kita ambil seperti itu. Karena saya melihat teman-teman itu kalau memang iklan permaduan itu, mereka tidak terpikir ke situ. Jadi saya lebih suka iklannya dengan makanan. Karena kalau orang lihat makanan,
akan lihat stikernya kan gitu. Iya. Dan Karena memang saya ini hanya penjual stiker. Nah, bukan penjual madu ya. Iya, Tapi stiker. berapa sih omset dalam 1 bulan sekarang? Nggak nentu sih. Nggak nentu ya. Tapi paling tinggi sampai, gue usah paling tinggi deh rata-rata deh. Rata-rata ya cukuplah buat ongkos dapur. Kalau omset ini kan dia Penjualan secara total itu kalau untuk sekarang ya 450 juta lah Masya omsetnya. Allah. Wow, Tapi kan itu luar bukan biasa. untung semuanya Betul, kan gitu. Betul. Biar nggak terpikir wow untungnya sampai segitu kan. Seperti itu. Iya. Tapi yang dicari keberkahannya saya. Iya. Dan kenapa sih mesti harus jual madu gitu sih? Apakah memang itu madu itu sebuah entitas yang menjanjikan atau ada sisi lain sih kenapa yang lebih dominan sekarang di madu gitu ya? Kan nggak ada bisnis lain sih. Betul. Sebenarnya saya jual madu itu karena madu itu sebenarnya adalah produk yang sunnah untuk diminum oleh semua orang. Betul. Hari ini kepercayaan orang kepada madu itu rendah, terutama kita di Indonesia pada umumnya. Pak, ada saat kondisi kepercayaan rendah tapi kenapa Ende bertahan di madu? Nah, karena itu ada peluang. Nah, Karena tidak semua banyak pemain kan gitu. Iya, paham. Jadi pada saat kepercayaan rendah orang meninggalkan bisnis itu dan antum masih bertahan di bisnis itu karena dan itu menjadi peluang. Iya, itu Oke, peluang. Sip. Nah, jadi itu pertama. Terus kedua, kita menjualnya ini produk sunnah pasti terdapat keberkahan di dalamnya. Dan saya dalam menetapkan harga itu lebih sesuai dengan kantongnya lah kan gitu. Saya lebih senang itu orang itu bisa minum madu daripada orang membelinya gitu. Enggak. Orang minum madu maksudnya dengan dia minum madu dia dapat mengamalkan sunnah minum madu. Oke. Jadi sedikit banyak kita ada ambil peran di situ. Iya, selain peran ekonominya dapat peran sunnahnya gitu betul. ya. Masya Allah. Itu adalah sebuah misinya gitu ya. Iya. Dan itu udah berapa lama sekarang? Dari mulai pertama kali itu? Kalau pertama saya dulu jual yang belum eksis betul itu di 2010. Itu masih konvensional lah jual. Iya, konvensional, masih orang dekat aja lah kan gitu. Iya. Karena kadang kepercayaan itu didapat dengan orang dekat. Iya, kan gitu. Iya. Nah, setelah itu 2014 itu udah mulai main di media sosial. Media Dulu sosial, Facebook. Iya. Facebook terkenal dengan grup-grup Facebook. Grup Facebook. Kan? Iya. Itu dulu media yang paling cakep tuh. Begitu masuk itu omset naik Ustaz? Iya pasti. Karena dulu di kita itu memang madu itu berlimpah di Batam itu. Madu berlimpah, cuman daya jualnya itu rendah. Memang di sana banyak petani madunya atau memang madunya ada di pohon atau gimana Ustaz? Kalau dulu kita awal-awal kan madu lebah mainnya. Dan madu lebah itu memang dia liar itu. Kita habis dorsata itu lebah yang tidak bisa diternak. Jadi dia liar. Nah itu kalau dulu di daerah kita itu banyak sekali. Bahkan satu pohon itu ratusan sarang. Jadi satu pohon itu biasa nurunkan madu itu 1 druman. Bahkan lebih. Iya. Di masa itu. Masya Allah. Karena jualnya sulit tadi, maka banyak tidak diambil madu. Nggak kayak sekarang kan gitu. Iya. Kalau dulu itu mau ngambil madu mau jual kemana kan gitu. Paling hanya untuk minum sendiri. Iya. Nah jadi pas kita pulang, karena saya pulang ke Bahata itu termasuk tahun 2010 itulah di akhir pulang ke Bahata lihat ini ada peluang nih kan gitu. Oke kita main madu aja. Entar 2010 pulang masuk ke Bahata, berarti sebelumnya di mana? Ya, saya dulu masa-masa sekolah itu masa-masa merantau. SD di Bahata, lepas itu SMP-nya di Beliau, terus SMK-nya di Sanggau ini 1 tahun lebih, selepas itu di Pontianak. Oh gitu. Iya. Akhirnya pulang ke Bahata mengembangkan ke industri madu itu industri madu itu. Nah, berarti sebelumnya kita main di itu ya di madu lebah. Madu lebah. Ya, di madu lebah. Lantas beralih ke madu kelulut. Iya betul. Berarti madu lebah sekarang masih ada? Madu lebah ada, cuman sekarang udah susah. Itu susah habis terjual atau memang koloninya udah habis atau gimana? Atau ada perusakan lahan? Kepunahan sih. Kepunahan. Kepunahan itu diakibatkan dari apa nih? Salah satu
cara pengambilan yang kurang tepat. Oh, Seperti itu. iya iya iya. Ya berarti ada triknya sendiri. Betul. Pengambilannya supaya tidak mengganggu ekosistem si madu itu gitu ya. Nah, selama ini di kita itu banyak panen madunya itu secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Ketika ambilnya itu dipanjat itu pohon, terus ambil madunya semua. Harusnya ditinggalin gitu, Shay? Harusnya ditinggalin. Oh. Terus juga telur-telurnya pun diambil. Sehingga lebah itu ndak ada regenerasinya. Nah, jadi bikin baru lagi tempat mereka. Lama kelamaan lebah ini juga stres kan gitu. Terus faktor kedua yang menyebabkan kelangkaan madu di sana juga adalah perpindahan dari HTI itu. Nah, kalau sana kan HTI, Iya, iya, tanaman iya, industri. iya. Nah, ada perpindahan jenis kayu itu. Yang tadinya ditanam kayu yang banyak mengandung bunga atau vegetasi, sekarang udah diganti dengan kayu yang tidak mengandung vegetasi. Oh, Seperti gitu. itu. Iya. Dan makanan si madu itu berarti bukan dari bunga. Dari kayu-kayunya itu atau bunga-bunganya dari kayu, berasal dari kayu gitu. Bunga-bunga yang berasal dari kayu. Oh, nggak ada taman bunganya atau dari bunga-bunga yang kecil kayak gitu ya, nggak ada ya? Itu kalau lebah ya. Kalau lebah itu ya dari liar. Kalau kita kululut sekarang kan kita udah banyak model nih. Iya, Udah iya, kita iya, bikin iya. tamannya juga Iya. atau makanan tambahannya lah bahasanya kan Iya, seperti iya, itu. iya, iya, iya. Madu itu bisa punah sementara kan koloninya banyak itu. Emang apa ya, reproduksinya tuh kayak gimana yang Iya, terhambatnya reproduksi pertama karena kesalahan proses panen. Terus kedua juga karena sumber pakan yang sudah berkurang sehingga besar kemungkinan ini koloni hijrah ke tempat lain. Oh gitu. Dan pada akhirnya setelah madu lebah itu tidak ada, dikembangkanlah ke madu kelulut. Kelulut, betul. Nah, madu kelulut ini apa perbedaannya dari madu kelulut ke madu lebah? Kalau madu lebah itu yang perbedaan mencolok itu dari rasa. Rasa iya. Nah, kalau madu kelulut lebih asam ya? Iya, ada asam, ada manisnya. Terkadang juga kadang ada pahitnya. Iya, iya, iya. Tergantung vegetasinya. Nah, jadi kenapa kita pindah ke kelulut? Pertama, permintaan pasar. Lebih banyak di kelulutnya daripada di lebah gitu ya? Kalau dulu lebih banyak, kalau sekarang ya banyak di lebah, banyak di kelulut daripada di lebah. Sekarang malah terbalik. Kalau dulu kan banyak kelulut, banyak lebah daripada kelulut. Tapi kan madu kelulut kan asam, lebih banyak yang suka asam ya daripada ini ya. Sekarang itu apalagi kemarin pas terjadi pandemi itu, Benar, benar. orang cari yang paling cepat menyembuhkan atau menstabilkan suhu badan, kesehatan dan sebagainya seperti itu. Untuk meningkatkan imun lebih cepat itu memang kelulut itu cepat sekali. Berbeda dengan madu lebah. Iya. Karena kalau madu kelulut ini dari secara inilah ya, secara testimoni dari konsumen-konsumen kita, bukan secara klinis. Iya, iya. Nah, itu lebih banyak cepat berasanya, berkhasiatnya itu madu kelulut. Nah, sehingga orang tidak lagi memandang ini madu asam atau manis. Iya, yang penting dari si khasiatnya itu gitu. Iya, khasiatnya itu. Iya, 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 iya. Dan kelulut ini kan lebih mudah dikembangbiakan gitu ya. Betul. Nah, mudah kita. Pertama nggak nyengat gitu ya. Nggak nyengat. Nggak nyengat. Ya. Terus kedua juga mudah didapat. Kloninya itu atau sarang-sarangnya itu masih banyak di alam liar kita. Dulu pertama kali saya main kelulut itu ngambil yang liar. Iya, iya, iya. Tebang pohon ambil madunya. Tapi setelah saya berpikir kalau kita tebang terus, menerus kita tebang dan kita pelihara akan punah, kan seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kita belajarlah sama teman-teman yang memang lebih dahulu ternak ini, sehingga kita ikut belajar juga ini Iya, ternak. iya, iya, iya. Di komunitas itu. Ya komunitas. Kalau kita nih kan kelulut itu komunitasnya itu luas. Lebih banyak daripada Lebah. madu. Oh gitu ya. Ya kalau lebah ini lebih banyak individual lah. Oh gitu. Kalau kelulut ini lebih besar komunitasnya. Kita ada yang komunitas Kalbar, komunitas Indonesia, ada komunitas Indo-Malaya, Indonesia, Malaysia, Myanmar dan sebagainya. Negara-negara ada Asia. juga ya? Betul ya. Dari Myanmar juga ada produksi madu lebah, madu kelulut. Yang lebih mencolok itu di Thailand. Thailand. Thailand juga ada. Thailand itu. Wih, luar biasa itu ya. Iya. Berarti pernah nggak sampai pemasaran sampai ke luar negeri? Kalau kita pemasaran ke luar negeri itu
Dikirim pernah. Dikirim pernah. Tapi masarin ke luar negeri itu kan sekarang pengiriman yang susah. Iya benar sih. Apalagi dari daerah kan, seperti tempat di sini ya Kabupaten Sanggau ini kan. Dia packagingnya itu perizinannya itu rumit kalau untuk kirim madu. Nah sehingga kita ada pesanan rata-rata TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka pesan itu dikirim lewat agennya atau lewat teman yang pulang ke Indonesia seperti itu. Oh gitu, berarti mereka bawa sebagai buah tangan gitu ya? Iya betul. Iya, Jadi kita juga pernah itu dipesan sampai ke Abu Dhabi. Abu Dhabi, masya Allah. Ini ada. Tapi seperti itu proses pengirimannya, titip ke orang Indonesia Yang berangkat ke sana. yang berangkat ke sana. Tapi sempat ketemu itu? Sama yang beli. Enggak, maksudnya yang kan ada orangnya mau berangkat ke Abu Dhabi gitu ya. Ketemu enggak orangnya yang? Saya kemarin dari Sanggau kirim Pontianak. Pontianak kirim ke Jakarta dan barang itu dari Jakarta dibawa sana. Jadi kita enggak jumpa orangnya. Tapi maksudnya jalur itu orang yang mau berangkat ke Abu Dhabinya ketemu gitu ya? Jalur yang berangkat ke Abu Dhabi itu langsung dari konsumen kita. Oh gitu. Ya. Wah ini luar biasa ini sampai jualnya ke luar negeri Itu gitu. juga pernah ke apa namanya Taiwan. Taiwan. Oh ya. Bukan Taiwan, apa namanya? Yang ini lagi. Sampai ke Abu Dhabi tadi pengiriman ya. Habis itu langsung mati lampu. Saking jauhnya Abu Saking Dhabi. jauhnya ya ke Abu Dhabi ya. Masya Allah. jadi selain ke Abu Dhabi yang paling jauh kemana lagi tuh saya? Paling jauh sih Abu Dhabi. Abu Dhabi lah ya. Negara-negara tetangga sih. Iya. Tapi pada setelah itu kan, Masya Allah ya, mungkin seluruh Indonesia udah pernah dikirimin semua ya. Kita pernah kirim ke Sabang juga. Sabang juga pernah ya. Sama Masya ke Allah. Papua. Papua. Itu pengiriman ke Papua berapa lama sampai ke sana? Dan berapa biayanya? Biaya itu per kilo rata-rata 100 lebih per kilo. Masya Allah. Per kilo ya? Betul. Ongkos kirim 1 kilonya itu ke Papua itu 100.000 lebih. Ngomong-ngomong, dalam 1 kilo tuh berapa sih? Antum jual? Kita tergantung. Ini orang beli banyak secara grosir atau secara kiloan. Terus dia mau jenis yang premium atau yang biasa-biasa. Emangnya yang premium itu kan madu asli semua? Betul. Apa bedanya premium sama yang asli? Kalau premium itu madunya terbatas. Jenis-jenis tertentu. Jenis-jenis tertentu. Betul. Oh, itu madu premium. Ya. Oke. Contoh jenis apa yang paling langka? Kalau di kita sana tuh sebenarnya langka dalam diternaknya lah ya. Jadi langka proses sebenarnya kalau di liar itu banyak, tapi kalau di ternak itu enggak begitu banyak kita ternak. Itu salah satunya Sri Gunting itu. Sri Gunting itu ya, yang pernah kita ketemu. Betul. Itu madu bisa mutusin rambut itu. Ya. Masya Allah. Apicalis itu juga, terus ada juga Big Hami, itu jenis-jenis yang memang kita siapkan premium. Jadi itu kayak yang premium harganya berapa tuh saya? Kalau premium kita 300 per liter. 300.000 per liter. Per liter. Kalau yang madu Iya. biasa yang asli? Madu biasa itu kita per kilo biasanya 200.000. 200.000. Madu kelulut ya? Betul. Nah, oke. Dan itu stok dalam itu kan apa namanya ya yang di kebun antum sendiri ya? Iya. Itu berapa penghasilan apa sih kapasitasnya? Kapasitasnya. Kalau kita ini tergantung juga musim. Jadi kalau dia musim curah hujan tinggi, hasilnya merosot. Oh gitu. Ya jauh merosot. Kenapa? Karena kelulut itu sendiri tidak bisa mencari maksimal sumber pakannya. Karena kalau hujan tuh mereka tidak keliaran. Iya. Lebih suka di sarangnya aja gitu. Dan juga cenderung kalau memang hujannya bertubi-tubi atau hujan yang dalam curah hujan yang tinggi sehingga mereka mengharuskan hanya di sarang, maka mereka akan mengkonsumsi madu yang ada di sarangnya itu. Oh gitu. Jadi dia nggak cari keluar gitu ya. Sebenarnya berarti madu yang dikumpulin oleh si kelulut atau si lebah itu adalah cadangan untuk mereka gitu ya? Iya, cadangan makanan mereka, cadangan untuk anaknya. Seperti itu. Kalau berbicara masalah ini ya, apa madu ini kan apa namanya luar biasa ini ya khasiatnya gitu ya. Betul. Dan konon itu khasiat dari si madu kelulut sama madu lebah itu. Konon katanya 20 kali apa 10 kali lebih bagus daripada madu lebah.
Iya. Itu benar nggak sih? Iya, banyaknya seperti itu. Cuman kalau dari segi klinis itu macam-macam penelitian. Iya, itu beda kan? sendiri ya. Macam-macam penelitian. Tapi yang jelas kalau untuk segi khasiat itu kebanyakan konsumen saya itu memberikan testimoni ketika mengkonsumsi madu lebah dan madu kelulut itu beda. Banyak yang dulunya suka madu lebah, akhirnya berpindah ke madu kelulut. Betul. Padahal lebih asam kan? Iya, lebih asam, justru karena ada perbedaan rasa itu tadi sehingga menjadikan madu kelulut ini tidak mencolok dalam segi rasa. Kalau lebah ini kan banyak orang yang enek minumnya. Iya benar. Itu. Iya benar. Tapi kalau madu kelulut ini enggak ya? Iya. Enggak enak ya dia. Dia akan menambah nafsu makan kita lebih kuat juga madu ini. Wah, ini luar biasa nih kalau madu kelulut nih. Dan kalau misalkan ada orang yang misalnya mau ternak madu kelulut gitu ya, terus berafiliasi ke madu bata gitu, itu bisa sih? Bisa aja gitu ya. Misalnya nanti saya mau bikin itu deh koloni sendiri gitu ya di tanah kita gitu, itu bisa. Bisa. Dan itu sangat terbuka sekali ya untuk pendidikan. Ngapa nggak buka pelatihan sih? Kalau saya kan udah expert sekali tuh. Luar biasa. Saya itu lebih sukanya itu kalau kita buka pelatihan penelitian itu bukan kapasitas kita. Karena kalau untuk pelatihan ini orang yang sudah, kalau menurut saya lah ya, orang yang memang sudah ada di bidangnya itu. Iya. Nah, tapi kan sampean udah lama. Ya udah lama, tapi kita sertifikat untuk itu belum ada, kan gitu. Emang perlu sertifikat ya? Iya, setidaknya kita ada kepercayaan masyarakat gitu ya. Oh iya. Kita bahwasanya kita pernah pendidikan di sini atau kita pernah pelatihan di sini dan di sini. Iya. Seperti itu. Kalau kita ini kan lebih banyak kepada dapat ilmunya dari teman-teman, terus selain dibagikan itu juga secara gratis gitu secara ya. gratis. Masya Allah. Banyak sekali ya berarti kalau di-share ilmunya tentang madu bata, tentang peternakan madu kelulut gitu ya. Ya memang kalau kita madu kelulut ini rata-rata se-Indonesia ini itu open kalau masalah belajar itulah ya. Tak ada yang tertutup-tutup. Rata-rata teman-teman memang ekosistemnya seperti itu di dalam komunitas atau gimana? Iya, seperti itu. Oh. Kita enggak pernah membatasi orang untuk belajar itu enggak. Itu uniknya dalam dalam komoditas kelulut itu. Jadi tidak ada yang namanya siapa kalau dia ternak nanti tersaingi lah. Tersaingi. Gitu ya. Ini enggak ada ya. Masya Allah. Berarti di situ tinggal ya mau dengan enggaknya aja kan si orangnya ya. Iya. Dan madu kelulut ini kan memiliki banyak sekali keutamaan. Tapi kalau secara sunnah sama aja madu ya gitu nggak ada. Di dalam Al-Quran juga nggak disebutin madu kelulut, madu lebah gitu ya. Betul. Iya, luar biasa ini madu nih. Wah. Kalau misalnya kan aku punya ini juga pengen loh berafiliasi dengan madu bata gitu ya. Boleh. Punya tempat gitu ya kita bikinin ini. Iya. Tapi kalau misalkan ekosistem yang tidak terlalu banyak bunga gitu ngaruh gak sih? Pengaruh sekali Pengaruh. Ya. Dari produksi madunya itu. Produksi madu, terus juga tingkat kekuatan koloni itu sendiri. Kenapa tingkat kekuatan koloni itu tergantung juga dengan vegetasi? Karena dengan vegetasi yang melimpah, maka koloni itu akan kuat. Kalau kekurangan koloni ini bisa kabur dia, kekurangan vegetasi itu. Jadi banyak teman-teman juga itu yang ternak kelulut, vegetasinya tidak mendukung nih. Tapi dipaksakan dengan jumlah yang banyak dalam satu tempat, sehingga menjadikan pertama hasil madunya kurang, terus berlarut-larut sehingga akhirnya kelulutnya itu atau koloninya itu kabur seperti itu. Sampai nih menelitinya sampai ke itunya ya, sampai ke madunya, ke perilaku madunya malahan ya. Ya belajar menjiwai lah. Iya, itu katanya kalau madu itu perkawinannya sekali dalam seumur hidup dia. Iya, ratunya seperti itu. Ratunya gitu. Menurut ilmu yang saya ketahui lah kan. Siapa tahu ya, iya benar juga gitu kan. Tapi kan kalau misalnya dari pelakunya sendiri, masalah itu berarti kayak udah melihat, meneliti gitu ya. Lepas kawin dia mati. Emang benar gitu ya. Iya. Berarti mau madu lebah mau madu kelulut juga setelah kawin pasti dia mati gitu ya. Yang saya pernah tahu itu madu lebah. Kalau kelulut saya belum sedalam itu sih belajarnya. Kalau lebah itu lepas dia kawin, terbang tuh jatuh mati yang pejantannya. Oh, berarti setelah kawin pokoknya mati gitu ya? Iya, sama seperti lebah itu kalau udah nyengat kita itu dia mati. Pasti mati itu sih? Iya, karena tadi kalau bahasa kita tuh entuknya itu, entuknya kan terpisah melekat di kita. Iya. Berarti memang pertaruhan nyawa. Betul. Apa coba yang bisa diambil dari situ sih?
secara makna gitu ya. Kenapa sih Tuhan menciptakan seperti itu gitu ya? Kalau menurut saya nih, Nah, ini iya, kan menurut ini saya. lah. Iya. Lebih banyak menurut saya. Iya, kan? betul. Mengajarkan kita arti sebuah perjuangan pertahanan. Perjuangan Jadi pertahanan. mempertahankan sesuatu yang dia milikinya, meskipun nyawanya harus dikorbankan. Oh, Nah, seperti itu. luar biasa itu pelajaran dari dari sebuah lebah gitu ya. Seekor lebah gitu. Nah, itu pokoknya kalian belum tahu kan? Pokoknya kalau lebah yang udah ngigit kita itu udah pasti mati ya, saya. Pasti mati. Sama seperti halnya nyamuk. Iya. Nyamuk kan seperti itu. Iya. Kalau udah nyengat kita, ada udah ngisap darah kita, nanti nyamuk tuh kan mati juga kan gitu. Iya, pasti mati. Dan kalau matinya bisa mati sendiri, bisa juga kita yang mati gitu ya. Berarti memang. Tapi lebah ini kalau dia mati, dia akan mencari tempat di mana dia akan dimakan oleh makhluk yang lain. Oh, dia mengorbankan dirinya gitu ya? Iya, dia tidak mau mati sia-sia. Oh, Jadi, wow. bagaimana matinya pun bermanfaat untuk makhluk yang lain. Nah, tuh coba lihat madu ya. Madu itu berarti wah, ini banyak pelajaran sebenarnya dari madu ya kalau kita ditadaburin ya. Iya, banyak sekali. Pertama, kalau dia menggigit, dia pasti mati. Kalau dia kawin, pasti mati. Setelah kawin pasti mati gitu ya. Berarti memang dia kawin hanya sekali. Berarti nggak bisa kawin 4 kali, seh. Ya, nggak bisa ya. Nah, nggak bisa lah kalau kita mencontoh madu. Itu lebahnya. Ya, lebahnya, ya kan. Tapi kalau kita belajar dari madunya bisa kayaknya. Oh iya. Benar juga sih ya. Kalau kita minum madunya ya. Iya, betul. Dan itu adalah sebuah fakta yang unik dari seekor madu yang jarang orang ketahui bahwa kalau madu habis ngigit kemudian habis kawin mati. Berarti sekali dia kawin dia memiliki bereproduksi itu bisa berulang-ulang gitu. Iya, berulang-ulang. Kalau ratu kululut itu setahu saya itu sekali dia kawin sampai dia mati. Sampai dia mati. Dan dia nelurnya itu berkelanjutan telur. Terus kalau dia ratu lah ya, kalau ratu itu nelur aja kerjanya. Jadi tidak pernah mikir nyari makan. Dia hanya makan makanan yang udah disiapkan oleh lebah pencari makan. Pencari makan. Oh, berarti ini lebah ini dari struktur organisasi mereka udah terorganisir banget ini ya. Nah, ada ratu tugasnya adalah mencari bertelur. Ada nanti yang bikin pertahanan kan. Bikin propolis, sarangnya itu ditempelkan propolis semuanya. Nah, ada yang bertugas mencari madunya tadi bersama dengan serbuk bunganya itu. Macam itu. Nah, kalau propolis ini sebenarnya apa sih? Propolis itu artinya sebuah pertahanan sebenarnya. Iya, dari si dinding itu ya. Iya. Dinding sarang itu. Iya, pertahanan. Bentar. Kan di dinding sarang kan ada lapisan yang kayak lilin. Iya. Itukah yang propolis ya? Biasa kami menyebutnya itu propolis, tapi biasa kalau yang udah dijual di pasaran itu udah diolah lagi. Diolah lagi, diekstrak lagi gitu ya. Diekstrak, betul. Jadi seperti itu. Nah, dan itu biasanya terbuat dari getah-getah kayu yang bercampur dengan air liurnya kululut itu sendiri. Konon propolis adalah induknya dari saripatinya madu gitu ya? Enggak. Bukan ya? Propolis ini sebenarnya dia juga mengandung dia unsur yang berbeda sebenarnya. Karena propolis ini berasalnya dari getah kayu, sedangkan madu itu dari nektar kayu. Oh. Nektar bunga. Nah, itu beda. Tapi sama-sama bercampur dengan air liurnya. Air liurnya madu. Artinya sebenarnya si propolis itu bukan bagian atau intisarinya dari madu ya? Bukan. Berarti itu adalah satu objek yang berbeda gitu. Objek yang berbeda. Hanya bercampur dengan liurnya si lebah itu atau si binatangnya gitu ya. Nah, kalau madu ini gitu. Jadi madu ini terciptanya sebuah madu itu dari serbuk dari vegetasi bunga itu dari madu-madu yang ada di bunga itu. Nah, masuk ke dalam perut lebah itu. Dan di perut lebah itu dikeluarkan sampai ke sarangnya nanti dimuntahkannya. Oh, berarti sebenarnya dia udah ditelan dulu sama si madu. Ditelan gitu ya? Dibawa. Ada juga kadang itu kululut itu pergi dia ke dedaunan, dimuntahkan di dedaunan, diminum lagi, dimuntahkan lagi seperti itu proses pengolahannya. Oh. Jadi tidak langsung hinggap di bunga langsung. Iya. Oh, enggak kadang ya. Diproses dulu. Diproses dulu. Cuma inilah ya kuasa Allah itu perut daripada lebah itu berbeda antara makanan
dengan Madu. tempat untuk menghasilkan madu itu. Jadi tidak satu tempat. Oh gitu ya. Iya. Beda dengan luwak kopi ya. Iya beda. Satu tempat itu. Satu tempat. Kalau madu enggak. Enggak Karena ya. memang madu ini makanya dibilang madu ini Dijamin kemurniannya, kebersihan. kebersihannya. Iya. Kadang kita nampak kalau kelulut nih hinggap itu di kulit-kulit kan. Iya, 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 iya. Tapi sebenarnya dia dimakan apa yang baik dan mengeluarkan sesuatu yang baik. Nah, Tuh, ya Allah. Ini kalau dipelajarin banyak sekali ya. banyak. Iya, iya, Ya, iya. filosofi Dari terus lebah. dari lebah itu banyak sekali. Ya. Dan ternyata itu pada saat dia hisap itu tidak masuk bercampur dengan makanannya si lebah itu. Iya, tidak bercampur dalam makanan lebah yang ada di dalam perut. Dia punya rongga tersendiri. Jadi rongganya khusus. Iya, Nanti disitulah diproses bercampur dengan apa namanya ya, enzim lah ya, enzim dalam perut lebah itu, sehingga sampai nanti di tempat sarangnya itu dimuntahkannya lagi, seperti itu. Dan di tempat sarangnya itu kalau kami menyebutnya kantong madu, Iya, 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 iya. yang seperti bulat-bulat kayak bola itu kan. Nah, di dalam kantong madu itu difermentasikan lagi, karena kantong madu tadi terbuat dari getah-getah propolis itu. Di situ difermentasikan lagi. Kalau sudah penuh ini kantong boleh Ditutupnya ya? ditutupnya. Jadi sebenarnya memang madu itu tadi sebagai stok makanan buat mereka. Betul. Nah, tapi kan kalau stok makanan itu untuk mereka itu banyak sekali itu ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau misalnya bahkan ya itu surplus terus ya kalau Iya, itu ya. betul. Surplus terus dan ya itulah yang banyak sekali yang sebenarnya kita pelajarin itu dari madu itu. Dan secara bisnis ya. Madu itu memang salah satu entitas yang menjanjikan ya dalam bisnis. Tergantung kita promosinya sih. Banyak juga teman-teman yang gagal bisnis madu ini. Iya kan, banyak yang Iya, gagal. banyak sekali. Apa penyebabnya sebenarnya? Iya. Apakah dari promosinya, apakah dari supply yang tidak mencukupi atau seperti apa? Kalau menurut saya lah ya, ini niatnya dulu. Kalau dia niatnya jual hanya untuk sekedar untung, tidak bakal lama. Gitu ya saya? Iya, karena ini kan produk sunnah, beda. Oh, Karena saya dulu tuh tidak pernah mikir bagaimana untungnya dulu. Saya berpikir bagaimana orang bisa ngamalkan sunnah minum madu. Nah, itu ya. ya, memang niat sangat menentukan hasil. Iya. Kalau saya dulu Jadi seperti gitu itu. ya saya. Iya. Dan adapun hasil sekarang yang saya nikmati itu adalah sebuah apa ya saya menyebutnya suatu berkahnya lah. Berkahnya lah ya, berkah dari berdakwah ya, Iya. untuk mensosialisasikan bukan saja kayak supaya orang menjalankan sunnah minum madu gitu ya. Iya. Jadi keuntungan itu adalah sebagai bagian dari Bonus lah ya. Iya. Oh ya. Terakhir saya ada pesan-pesan apa nih buat para teman-teman? Iya. Bukan penjual madu sih, semuanya gitu ya. semuanya ya. Iya. Tapi kita belajar dari mentadaburi si lebah itu. Gitu boleh. Mungkin yang pertama perlu kita tegaskan adalah menghilangkan keraguan orang terhadap madu. Tips mencari madu murni. Iya. Ini banyak sekali biasanya orang tuh ragu. Bahkan kadang sudah panen sendiri langsung di tempatnya itu ragu. Ini jangan-jangan di sini, kan gitu. Masih ada yang ngomongnya gitu. Ya ada yang seperti itu sama orang kan gitu. Karena saking khawatirnya. Apalagi yang sudah di dalam kemasan ya. Iya. Dicampur gula merah lah. Tapi emang apa namanya akurat nggak sih biasanya katanya kalau madu asli itu kalau dicelupin pakai korek api terus dihidupin enggak juga ya? Enggak, karena tekstur madu itu rasa, tekstur, warna, kekentalan, aroma itu beda-beda. Karakter madu itu beda-beda. Masing-masing daerah itu beda-beda karakternya. Karena vegetasinya, iklimnya, curah hujannya semuanya beda-beda. Pepohonan yang tergandung di daerah itu juga berbeda-beda. Makanya kalau untuk madu ini sulit untuk uji laboratoriumnya. Karena uji laboratorium ini kan mencari atau mengetahui kandungannya. Iya. Bukan kemurniannya, kandungannya. Kandungannya. Sedangkan kandungan ini yang menentukan adalah vegetasinya itu sendiri. Musim yang ada di situ juga, kan? Nah, ini yang menentukan sehingga sulit. Nah, jadi ini kalau sepengetahuan saya lah ya. Nah, mungkin ada yang lebih canggih lagi alatnya, tahu mendeteksi madu murni atau tidak murni kan. Jadi tips pertama adalah untuk kita dapat madu murni, pertama yang paling mudahnya itu kita datang langsung sama peternaknya, panen langsung, nah kan gitu. Kalau itu sulit, maka tips kedua adalah kita beli dengan orang yang dapat dipercaya.
Seperti apa sih tolak ukur orang dapat dipercaya itu? Itu mudah sekali. Selagi orang itu takut dengan akhirat, itu pasti dia akan ada takut untuk menipu orang lain. Nah kan gitu. Kehati-hatiannya pasti tinggi. Iya. Nah, terus yang ketiga adalah kalau kita udah jauh, seandainya sulit juga kita dapatkan, maka kita cari rekomendasi orang yang sudah rutin Membelinya. Oh. Ataupun itu juga sulit, maka kita cari penjual madu yang udah dikenal, gitu. Dan juga banyak orang yang lebih tahu mengkonsumsi itu juga, kan gitu. Yang punya background atau jam terbangnya tinggi, apa segala itu juga ada salah satu. Tapi yang jelas kalau kita mau tahu madu murni dengan tidak murni itu ujinya sulit. Dan adapun yang diberikan atau dicontohkan di media-media itu kadang tidak menjamin keakuratan ya. Dan tidak tepat. Karena kadar air madu itu beda-beda. Iya. Itu dia. Jadi sulit dibedakan. Dan kalau masih kalian merasa kesulitan untuk mencari madu yang murni atau madu asli, ya kan? Nah, kalian silakan komen kalau mau pesan. Nah, ini udah pasti nih saya kirim yang asli gitu kan. Tinggal nanti Ana sampein ke Bang Togos dan Bang Togos akan mengirim madunya. Wah, ini kan sekarang tinggal cari aja di media sosialnya situ. Dan mau beli tempat teman-teman yang lain pun banyak. Makanya tadi kita kasih tips tuh adalah cari di penjual yang jujur. Jadi bukan berarti kita mengatakan kita ini jujur, karena menilai orang lain itu orang lain itu sendiri. Orang lain itu sendiri. Benar. Nah, macam itu. Karena memang banyak juga yang lain juga teman-teman itu memang rata-rata murni juga jualnya kan gitu. Nah, cuman kalau mau cari rasa yang berbeda, tentu berbeda daerah tuh beda-beda rasa. Nah, macam itu dia. Iya. Dan wah luar biasa nih kalau misalnya berbicara madu, karena beliau ini adalah seorang yang ekspor sekali di bidang madu gitu ya. Wah, luar biasa. Harus sih. Iya dong. Dan terima kasih sih udah datang dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian sama yang ingin berternak madu atau mencari referensi tentang madu gitu ya. Nah, atau ingin membeli madu atau apa sih khasiat madu? Nah, gitu ya kan. Ternyata ada berapa jenis sih madu gitu. Udah banyak nih sebenarnya jenis-jenisnya. Sebenarnya nggak bisa diobrolin dalam satu kali podcast nih ya. Ya karena banyak sekali dan kapan-kapan boleh kita hadirkan lagi dari Bang Togos. Dari ownernya Madu Bahta. Thank you siap. Bang Togos yang udah hadir di Kacamata Studio. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.